Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Salbia, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Islam. Pada pertemuan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai pembahasan akad wakalah dan aplikasinya di lembaga keuangan syariah. Baik, pembahasan pertama mengenai definisi akad wakalah. Wakalah berasal dari wazan wakala yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Al-wakalah juga berarti penyerahan atau al-tafwid dan pemeliharaan atau al-hifz. Penyerahan ini dilakukan oleh al-muwakil atau yang memberi kuasa, sedangkan pemeliharaan ini dilakukan oleh al-wakil atau yang diberi kuasa oleh muwakil. Akad wakalah juga pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Jadi sama saja akad wakalah itu sama seperti pemberian amanat, karena yang memberikan amanat itu tidak mempunyai waktu ataupun tidak bisa melakukannya. Nah, diberikanlah mandat atau kuasa kepada orang yang akan mewakilkan dia untuk melakukan sesuatu tersebut. Bagian selanjutnya ada definisi wakalah menurut para ulama. Yang pertama, menurut Hasbi Asyidki, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak atau bertasyaruf. Lalu ada menurut Sayyid Sabiq, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Lalu menurut ulama Malikiyah, wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya, yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati. Sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti bukan sudah berbentuk wasiat, bukan wakalah. Lalu ada menurut ulama Syafi'iyah, wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Nah, intinya semua itu merumuskan wakalah adalah penyerahan kekuasaan kepada seseorang. Nah, seseorang itu akan diberi kuasa sesuai apa yang diamanatkan oleh pemberi kuasanya atau al-muwakilnya. Nah, tapi sesuatu yang diwakilkan itu adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Selanjutnya ada macam-macam akad wakalah. Ada 4 macam akad wakalah. Yang pertama, al-wakalah al-khassah adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Jadi pekerjaannya itu udah jelas apa yang harus dilakukan oleh si al-wakilnya. Nah, misalkan ada contoh, kata si al-muwakilnya, belilah Honda tipe X, misalkan tipe apa. Nah, menjadi barangnya itu sudah jelas harus beli yang mana oleh si al-wakil. Si al-wakilnya itu harus beli yang mana sesuai perintahnya al-muwakil. Lalu yang kedua, al-wakalah al-ammah.
adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi. Misalkan dari al-muwakilnya itu belilah mobil, tapi tidak tidak menjelaskan mereknya harus apa kepada al-wakilnya. Jadi sifatnya umum, belilah mobil. Mobilnya boleh mobil apa saja mungkin dari al-muwakilnya itu memerintahkan kepada al-wakil. Lalu ada yang ketiga, al-wakalah al-muqayyadah, adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalkan belilah mobil dengan harga 100 juta misal. Jika harganya 150 juta, kreditlah mobil tersebut. Nah, udah ada aturan-aturan dari al-muwakilnya kepada al-wakil. Misalkan mobilnya harus harga 100 juta. Kalau misalkan lebih dari 100 juta, maka bayarnya secara kredit. Nah, kalau wakalah satu lagi ada al-wakalah mutlaqah, adalah akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalkan jual mobil